Pak, bisa minta waktu sebentar? Iya, dulu dulu di. Ya, kenapa Farid? Begini Pak, kan kemarin saya ikut sebagai perwakilan untuk kabupaten, yaitu penyuluhan untuk mitigasi bencana. Jadi ada rencana saya mau adakan di sekolah ini untuk memperkenalkan kepada siswa-siswi agar sekiranya mereka tahu hal-hal apa yang harus mereka lakukan jika terjadi suatu bencana. Dan tema yang mau saya angkat itu tentang gempa bumi, karena gempa bumi ini memiliki skala yang tidak terlalu apa ya, kayak apa Pak, kayak gempa bumi itu Pak, kalau di sekolah itu terjadi runtuhnya bangunan. Jadi saya mau segera anak-anak di sini tuh tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi Farid, bukannya itu akan mengganggu pembelajaran? Apakah itu harus benar-benar dilakukan? Kalau menurut saya Pak, hal ini benar-benar harus dilakukan. Bagaimana sih kalau satu bencana terjadi seperti gempa bumi ini di sekolah, maka murid-murid tentu saja akan panik dan tentu saja akan mengakibatkan kematian yang merajalela. Dan hal ini juga sebaiknya dilakukan oleh staf-staf sekolah agar mereka tahu dan bisa membimbing anak-anak biar mereka bisa terhindar dari suatu bencana yang terjadi. Kamu berhasilkan meyakinkan saya. Baik, ayo laksanakan kegiatan simulasi tersebut. Saya akan menentukan waktunya secepat mungkin. Jadi pastikan kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Hei, bagaimana ini Cok, terlambat Ki? Juga, maju terlambat betul lagi. Enggak apa-apa gitu. Pertama kita pergi sekolah. Tiga, nah terlambat Ki. Berikut saya intip di situ, seperti ada kepala sekolah. Intip, Ada? aman. Bagaimana Mi ini? Wah, ikuti saja Mak sini Mak. Dari mana? Pak, kesiangan. Ini dua. Iya, sama. Masuk coba. Dari mana ini? Dari mana? kabupaten Pak. Oh. Masuk. Iya Pak. Kasih Pak. Perhatian, jangan itu. Baik, perhatian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman dan adik sekalian bahwa hari ini itu tidak ada pembelajaran, yang dimana kita akan mengadakan sekitar sosialisasi kepada warga masyarakat sekolah untuk mengetahui bahwa segala bencana yang ada di dunia ini harus kita atasi dengan suatu hal apapun itu. Nah, di sini kita kedatangan tamu, ada 2 orang dari relawan PMI Kabupaten yang akan memberikan arahan kepada teman-teman dan adik-adik sekalian mengenai
bencana gempa bumi jikalau terjadi di dalam sekolah. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan, mungkin masih ada dari teman-teman dan adik-adik sekalian belum tahu, nama saya Muhammad Farid selaku Ketua PMR di sekolah ini. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada petugas untuk memperkenalkan dirinya dan memberikan arahan kepada teman-teman sekalian. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya. Kebetulan kami dari UPTD Kabupaten akan memberikan sebuah cara-cara agar teman-teman sekalian dapat terhindar dari semacam luka yang lebih parah atau menghindari luka yang lebih parah untuk mengatasi sebuah bencana, yaitu kami mengambil salah satu bencana yaitu gempa bumi. Nah, itulah tadi perkenalan singkat dari kakak-kakak ini. Selanjutnya mungkin untuk beliau mungkin silahkan ke tempat lokasi yang sudah kami tentukan. Satu tim untuk arahkan beliau ke lokasi. Baik, jadi di sini ada beberapa arahan yang perlu kalian simak baik-baik dari saya. Nanti kita akan adakan yang namanya tentang evakuasi korban bencana. Jadi ini hanya sebuah contoh untuk adik-adik sekalian, jadi tidak usah panik. Nanti akan ada bunyi sirene atau alarm yang menandakan adik-adik semua sudah harus keluar dari ruangan ini. Ini hanya simulasi bencana sementara. Oke. Jadi silakan semuanya. Ayo berdiri, Ki. Baik, selanjutnya akan diambil alih oleh petugas dari UPT Kabupaten. Dimohon teman-teman memperhatikan serta menyimaknya dengan baik-baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mempelajari tentang apa saja sih jalur evakuasi yang dapat kita lakukan saat terjadi gempa bumi. Nah, ada pun alat-alat yang kami bawa, bisa diperkenalkan. Baik, saya akan memperkenalkan alat yang pertama yaitu tandu. Alat ini digunakan untuk mengangkut pasien atau orang yang cedera dalam gempa bumi tersebut. Alat yang kedua yang kita akan pakai yaitu spalak, yaitu kita akan menggunakan dalam untuk menyandang sesuatu yang bagian tubuh yang patah atau cedera. Dan yang ketiga, tas emergensi, yaitu kita membawa alat-alat atau sebagian-bagian sesuatu yang dibutuhkan dalam penanganan medis. Baik, di dalam tas siaga bencana ini bisa kalian miliki semua, bisa dengan obat-obatan yang kalian kayak obat mah atau obat-obat yang kalian butuhkan, obat-obat yang kalian memiliki penyakit supaya pada saat gempa atau terjadi bencana lain kalian bisa melakukan pengobatan untuk diri kalian sendiri dan tidak terlalu merepotkan orang lain. Dan jika saat terjadi gempa bumi, jika kalian bisa menyelamatkan diri sendiri kalian, dan jika kalian mampu untuk menolong orang lain, tolonglah orang lain agar agar evakuasi dan korban-korban itu kita bisa meminimalisirkan sehingga kurangnya korban jiwa. Kak, izin bertanya Kak, apakah isinya boleh dilihat? Tentu boleh.
Baik, bisa dilihat di ransel yang warna biru, ransel pertama. Di sini ada beberapa alat yaitu gunting, amplas dan lain-lainnya. Yang kedua ada alkohol, kapas dan sejenisnya. Dan yang ketiga di ransel yang ketiga, ransel yang merah, ada pembalut dan perban sejenisnya. Dan di sebelahnya sini terdapat beberapa obat yang dapat kita berikan kepada cedera atau pasien yang kita tangani jika ada gejala yang timbul. Baik, ini adalah spalak gunanya untuk memompong seseorang apabila terjadi patah tulang atau pergeseran tulang, sehingga alat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada korban dan terjadinya kecacatan atau hal sebentar atau tidak membuat lukanya makin parah. Baik, selanjutnya yaitu adanya mitigasi gempa bumi, yang dimana tadi adik-adik sekalian telah mempraktekkan bahwa jika terjadi gempa bumi di dalam ruangan, itu segeralah cari jalur evakuasi atau jalur tempat jalur keluar darurat. Seperti tadi di dalam kelas, segeralah keluar, pergi ke lapangan terbuka sehingga tidak ada benda-benda yang dapat melukai kalian. Dan jika kalian terjebak di dalam ruangan, kalian bisa berlindung di bawah meja atau tempat-tempat yang kokoh lainnya. Dan tadi kan telah dipraktekkan di dalam kelas, jadi teman-teman sekalian pasti sudah tahu dong jalurnya, tata caranya, dan cara untuk terhindar dari benda-benda berjatuhan. Nah, sekarang kakak memberi tips bahwa jika terjadi di dalam ruangan seperti kamar kalian, hindarilah barang-barang yang bergantungan di tempat tidur kalian, sehingga itu dapat mencegah terjadinya penimpaan terhadap kalian ketika kalian tidur. Misalnya, kan gempa itu terjadi kapan saja, entah itu malam, siang, sore, ataupun kapanpun itu saat kalian lengah. Selanjutnya, kenali daerah kalian sendiri. Jika hal tersebut ke daerah kalian sering terjadi gempa bumi, kalian bisa menggunakan alat-alat yang bisa mencegah terjadinya lebih banyak korban. Misalnya membangun rumah dengan memperbaiki alat-alatnya, menggunakan alat-alat yang kokoh dan bahan-bahan yang kokoh sehingga rumah kalian tahan dengan gempa. Dan terakhir, inilah yang kami sempat sampaikan. Mohon maaf dan kurangnya. Mohon apa yang sekiranya kami sampaikan tadi itu dapat bermanfaat kepada sesama, dan ketika ada terjadinya bencana tersebut, mungkin ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian dan sehingga dapat meminimalisir korban bencana dari gempa bumi tersebut. Baik, mohon maaf dan kurangnya, saya tutup di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi bencana.